Jungle. Audio Jungle. Shalom, selamat pagi, berjumpa lagi dengan saya Elizabeth Vina Yonatan, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Jayapura. Saya dari SMP YPPGI Sentani. Kali ini saya tidak sendiri karena saya ditemani oleh teman saya yaitu Ibu Yolanda Vele, SPD. Beliau adalah guru bahasa Indonesia di SMP YPPGI Sentani. Baik, kami akan memulai dengan percakapan pra-observasi. Selamat pagi, Bu Yola. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, baik. Hari ini kita akan adakan percakapan pra-observasi ya Bu, yang nanti disesuaikan dengan pembelajaran yang Ibu Yola akan lakukan di kelas atau yang akan saya lakukan sebelum saya mensupervisi kelas Ibu Yola mengajar. Baik. Adapun tujuan yang dilakukannya untuk supervisi ini yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa hari ini kita lakukan percakapan pra-observasi, yaitu sebagai persiapan awal Ibu untuk melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri, sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Begitu ya Bu Yola. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan kepada Ibu Yola. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang Ibu Yola ingin capai dalam pembelajaran? Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tuliskan di sini ada 3 Ibu Vina, yaitu peserta didik mampu menguraikan hasil telaah terhadap struktur hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan dengan cermat. Peserta didik mampu menelaah prinsip pengetahuan kata, kalimat, paragraf pada teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan dengan cermat. Peserta didik mampu menuliskan rangkuman hasil teks observasi dengan memperhatikan pilihan kata, kelengkapan struktur dan kaidah penggunaan kata, kalimat dan tanda baca, ejaan dengan tepat. Begitu Ibu Fina. Baik, berarti ada 3 ya Ibu Yola yang ingin dicapai, yaitu peserta didik mampu menguraikan hasil telaah terhadap struktur hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan dengan cermat. Lalu yang kedua, peserta didik mampu menelaah prinsip penggunaan kata. Lalu yang ketiga, peserta didik menulis rangkuman hasil teks observasi dengan memperhatikan pilihan kata. Nah, lalu bagaimana dengan area pengembangan yang Ibu Yola ingin capai atau yang ingin Ibu lakukan di saat observasi? Baik. Untuk area pengembangannya bisa dengan menggunakan 2, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Pada pengetahuan, yaitu siswa menguraikan hasil telaah terhadap struktur hasil observasi. Kemudian pada keterampilan, yaitu siswa menuliskan rangkuman dengan menggunakan kata atau kalimat yang ada pada teks laporan hasil observasi. Baik, jadi area pengembangannya itu ada 2, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Nah, saya ingin mendengar dari Bu Yola bagaimana rancangan pembelajaran yang Ibu Yola akan lakukan, mungkin strateginya, modelnya, atau metodenya. Untuk strategi yang akan saya lakukan yaitu pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan pada pembelajaran sosio-emosional, kemudian pembagian kelompok sesuai kemampuan siswa dan modelnya, yaitu PBL. Metodenya penugasan dan diskusi kelompok. Baik Bu Yola, kalau media yang akan digunakan? Menggunakan beragam contoh teks
protokol observasi, kemudian IKPD, saling PTT, serta laptop. Nah, kira-kira Ibu kapan akan melakukan pembelajarannya? Di kelas berapa? Di jam berapa? Saya akan melakukan di hari Rabu di jam ke-6 dan ke-7 di kelas 7B. Baik Bu, saya akan melihat dan mengobservasi Bu Yola di kelas 7B ya Bu. Dan saya akan mencatat apa saja yang dilakukan di kelas. Setelah itu kita akan melakukan pasca observasi. Sebelum kita akhiri, apa yang Ibu Yola dapatkan dari pembicaraan kita di hari ini? Saya mendapat gambaran media yang akan saya gunakan. Saya harus mempersiapkan dari sekarang. Baik Bu Yola, terima kasih atas kesempatannya. Kita boleh ada dalam percakapan kita di hari ini. Terima kasih ya Bu Yola. Ya, terima kasih. Shalom, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan saya Elizabeth Pinantan, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Jayapura SMP PPG Sentani. Saya masih ditemani oleh Bu Yolanda Pele, SPD. Beliau adalah guru bahasa Indonesia di SMP PPG Sentani. Kami akan memulai dengan percakapan pasca observasi. Selamat siang Bu Yola. Selamat siang, Bu. Hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi dengan pertanyaan terkait dengan jalannya observasi yang telah dilakukan. Nah, bagaimana perasaannya Ibu Yola setelah melakukan observasi dalam pembelajaran? Awalnya saya merasa tegang, tetapi puji Tuhan berjalan dengan baik. Bisa Bu Yola ceritakan kembali area pengembangan apa yang Ibu lakukan dan langkah-langkah serta tahapan yang sudah Ibu Yola lakukan di dalam kelas? Membuat perangkat pembelajaran, area pengembangan pada pengetahuan dan keterampilan. Pada pengetahuan yaitu siswa menguraikan hasil telaah berdasarkan struktur hasil observasi. Kemudian pada keterampilan yaitu siswa menuliskan rangkuman dengan menggunakan kata atau kalimat yang ada pada teks hasil observasi. Tadi Bu Yola sudah menyampaikan area pengembangan. Nah, sejauh mana keberhasilannya? Puji Tuhan sudah dilakukan tadi dan berhasil, walaupun masih ada kekurangan-kekurangan. Kekurangan pada bagian apa ya menurut Bu Yola? Mungkin sama dengan yang dialami guru-guru lainnya, yaitu masih ada beberapa siswa yang tidak ingin terlibat dalam kegiatan pembelajaran tersebut atau kurang aktif begitu Ibu. Kurang aktif ya Bu Yola. Kira-kira mengapa hal itu terjadi sampai mereka tidak terlibat? Mungkin karena pembagian kelompok yang tidak begitu banyak dalam kelompoknya dan tidak sesuai minat serta gaya belajar. Untuk itu selanjutnya saya akan bagi anak berdasarkan gaya belajar. Ada yang visual, auditori, dan kinestetik. Jadi saya sesuaikan kenyamanan anak tersebut sehingga anak bisa nyaman dalam belajar. Baik Bu Yola, berarti itu rencana Ibu Yola ke depan ya, akan menyesuaikan sesuai dengan gaya belajar mereka, baik itu auditori, visual maupun kinestetik. Nah, mudah-mudahan apa yang Ibu Yola harapkan sesuai hasilnya ya Bu. Dan saya sudah tidak sabar nih Bu untuk bisa bercerita-cerita lagi dengan Ibu Yola. Nah, kira-kira kapan akan yang bisa dilakukan Ibu? Secepatnya Ibu, saya akan realisasikan. Baik, terima kasih lagi ya Bu Yola. Sama-sama. Oke, akhirnya coaching dalam supervisi akademik kami selesai. Terima kasih dan saya akhiri. Shalom dan selamat pagi.